Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Dea Zakia dengan NPM 84. Saat ini saya sudah berada di SMP Negeri 7 Bandar Lampung bersama salah satu guru bahasa Indonesia yang ada di sini, Ibu Cahya. Dan saat ini saya akan mewawancarai untuk menanya bagaimana kendala selama mengajar bahasa Indonesia di sekolah ini. Nah, untuk Bu Cahya boleh minta tolong dijelasin nggak kira-kira selama mengajar bahasa Indonesia ini kendalanya apa aja? Terima kasih, boleh ya saya jawab ya. Mungkin sedikit cerita ya. Selama saya mengajar bahasa Indonesia ini kurang lebih saya sudah mengajar lebih dari memang 12 tahunan lah ya mengajar bahasa Indonesia. Adapun pasti ya setiap tahun dan setiap kelas pasti ya kita mengalami kendala karena kan setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang memang dia suka, ada yang memang dia kurang gitu. Ternyata kalau kita selidiki itu ada beberapa faktor. Yang pertama, yang pastinya minat anak yang pertama. Kalau memang minatnya memang dia kurang di situ, itu bisa menjadi faktor. Anak itu tidak agak sulit untuk belajar bahasa Indonesia di situ ya. Yang kedua juga ada faktor lingkungan kelasnya, itu juga bisa menjadi faktor. Anak-anak itu dia suka atau tidak suka. Kemudian juga ada juga faktor metode mengajar kita sebagai guru. Kalau saya menggunakan metode belajar yang ceramah, itu anak-anak itu cenderung hanya pasif, kadang-kadang memperhatikan dan kadang-kadang terlihat jenuh mereka kalau kita menggunakan metode ceramah. Tapi kalau kita gunakan metode yang interaktif, yang kita menggunakan metode yang zaman sekarang nih, kita gunakan ada yang interaktif game atau seperti apa, kita gunakan aplikasi. Jadi anak-anak itu lebih terlihat antusias mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Tapi kalau kita hanya ceramah terus kita hanya menyuruh anak untuk membaca sebuah teks, jadi terlihat monoton dan anak-anak juga cenderung bosan. Jadi ada banyak faktor lah di sini yang membuat anak-anak itu cenderung sulit gitu untuk menerima pembelajaran bahasa Indonesia gitu. Tapi balik lagi ke kita sebagai guru gitu kan, dari kesulitan belajar itulah yang kita kita lihat, oh ini faktor anak ini. Ada juga faktor keluarga, banyak sih faktor-faktornya. Berarti dari faktor itu yang Ibu bilang kayak lingkungan keluarga, sebenarnya itu termasuk ke aspek psikologi muridnya ya? Kenapa dia bisa ada kurang gitu selain karena minat sendiri? Iya sih, ada faktor internal eksternal tadi ya. Ada faktor internal tadi kan dari kemauan diri dia sendiri. Ternyata kalau memang dia tidak mau ya memang tidak bisa gitu masuk. Nah kalau eksternal itu tadi dari lingkungan tadi. Jadi pokoknya ada internal dan eksternal itu. Nah dari faktor-faktor tersebut tadi kan Ibu juga bilang kayak dari metode gurunya itu biasanya karena ada yang kurang juga. Kayak kalau Ibu terlalu fokus di ceramah, murid-muridnya malah jadi pasif. Nah kira-kira solusi untuk mengatasi permasalahan dinamika kelas tersebut bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi solusinya kita sebagai guru itu kita kan tidak hanya menggunakan metode ceramah, kita sebagai guru itu harus lebih interaktif dalam menggunakan metode pembelajaran ya. Kita bisa menggunakan metode pembelajarannya, contohnya seperti game seperti game quiz interaktif. Kita menggunakan mind mapping ya, yang dimana itu anak-anak yang saya jelaskan tadi, anak-anak itu lebih tertarik gitu ketika kita gunakan metode-metode yang lebih interaktif. Jadi boleh sesekali menggunakan metode ceramah, tapi kita sebagai guru itu tadi ya, kita harus lebih lebih melihat situasi mana metode yang lebih tepat kita gunakan gitu dalam pembelajaran. Kemudian juga ada faktor yang lain tadi ya, misalnya faktor lingkungan kelas gitu kan ya. Kita kondisikan juga, atau memang anak yang minatnya tuh rendah, motivasi belajarnya itu rendah, bisa kita panggil anak itu, kita beri pelajaran tambahan misalnya.
terus kita tanya ada masalah apa, kenapa kamu belajarnya seperti itu. Jadi dari situlah kita bisa menemukan solusinya. Kalau kita seperti tanya jawab ke anak gitu, pendekatan secara individual ke anak tersebut. Jadi dari pendekatan itulah kita bisa menemukan solusi-solusinya. Nah, ngomongin soal game tadi, Ibu kira-kira pernah nggak ketika memberikan metode pembelajaran pakai game ke murid-murid itu, murid-muridnya aktif, tapi aktifnya itu malah keaktifan, jadi kayak riuh kelasnya. Kira-kira Betul. cara mengkondisikannya gimana, Bu? Ya, jadi saya beberapa kali di kelas memang ketika kita menggunakan metode game ya. Jadi memang di dalam kelas itu memang anaknya aktif. Bahkan ada yang memang aktif sekali di dalam kelas itu. Karena kan ada anak itu yang memang anak yang kinestetik ya. Kalau kita beri game pasti dia jauh lebih aktif ya. Nah, itulah sebelum kita menggunakan metode tersebut, awal mulanya kita menyampaikan dulu di awal pembelajaran, tujuan pembelajaran kita seperti apa, kemudian aturan mainnya seperti apa, itu kita sampaikan. Jadi anak-anak tersebut bisa memahami gitu, jadi tidak keluar dari alur permainan kita itu gitu. Mungkin itu, Zahra. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya, dari faktor, solusi hingga dinamika di kelas. Semoga dari sesi wawancara ini bermanfaat buat kami yang mahasiswa FKIP dan juga bermanfaat buat yang lain juga. Ya, sama-sama Bu Zahra. Terima kasih juga.